Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara dengan saya Nurjannah dari SMA Sukma Al Mubarakah. Dan saya Mistia dari SMA Negeri 1 Syamtali Rabayu. Dan saya Nurhayati dari SMP Negeri 4 Syamtali. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurjannah. Waalaikumsalam Bu Mistia. Bagaimana kabarnya Bu Nurjannah hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu Nis. Bu Nis sendiri bagaimana kabarnya? Saya alhamdulillah juga baik Bu. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, ya Bu ya? Iya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Anwar Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Nurjannah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari Bu Nurjannah. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yang pertama kehadiran kondisi. Kemudian saya menjadikan pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua Bu ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Ya baik, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir ini Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan saya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu ya. Praobservasi kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Jannah. Apa kabar hari ini Bu Jannah? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah baik. Bu Nur sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat Bu Jannah. Ada apa Bu Nur? Sepertinya ada hal penting yang ingin disampaikan. Iya Bu Jannah. Apakah Bu Jannah sedang sibuk? Mohon maaf Bu jika mengganggu waktu rehat Ibu Jannah. Semoga Bu Jannah tidak keberatan ya. Oh, nggak apa-apa Bu Nur. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Nur? Iya Bu Jannah. Maaf Bu Jannah ya, saya mau ngobrol sebentar dengan Bu Jannah sekitar barang 10 menit ya Bu Jannah ya. Apa bisa Bu Jannah? Insya Allah bisa Bu. Apa tujuan dari obrolan kita ini Bu Nur? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan solusi atau saran Bu Jannah, masukan mengenai masalah yang saya hadapi selama ini Bu Jannah dalam proses pembelajaran. Ya baik. Oh begitu ya Bu Nur. Jadi Bu Nur ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini ya Bu. Jadi masalahnya apa ya Bu? Iya Bu, betul sekali Bu. Saya mau menceritakan sama Ibu bahwa ada peserta didik saya yang malas buat tugas. Jadi dia jarang sekali masuk sekolah Bu. Entah mengapa, jika ada tugas selalu dia mengabaikannya. Dan sekolahnya sering bolos ya Bu Jannah ya. Nggak pernah masuk. Paling kalau misalnya 1 minggu dia paling hadir 3 hari. Gitu Bu Jannah. Itu yang membuat saya
sakit Bingung, kepala ya Bu. Iya, jadi Bu Nur merasa bingung ya dengan sikap peserta didik tersebut yang selalu mengabaikan tugas dan jarang masuk sekolah ya Bu. Ya betul sekali Bu Jana. Oh ya, tadi kan Bu Nur mengatakan peserta didik tersebut selalu mengabaikan tugas dan tidak menyelesaikannya dan jarang masuk sekolah. Menurut Bu Nur, idealnya peserta didik itu bagaimana? Ya peserta didik tersebut Bu Jana, dia itu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, masuk sekolahnya selalu hadir. Jika tidak ada halangan yang yang mendadak khusus, dia hadir penuh. Itu mau keinginan dari saya Bu Jana. Iya. Jadi apa yang sudah Ibu Nur lakukan agar peserta didik tersebut bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan masuk sekolahnya aktif? Sebenarnya Bu Jana ya, saya sudah melakukan pendekatan dengan Tika namanya anak peserta didik saya itu ya, bahwa peserta didik yang baik jika ada tugas dilaksanakan, jangan diabaikan Bu Jana, dan juga jangan pernah libur sekolah jika tidak ada halangan yang penting, itu Bu Jana. Iya. Saya begitu ya. Jadi Bu Nur sudah buat pendekatan dengan peserta didik tersebut ya. Itu sudah bagus Bu Nur karena cara yang Bu Nur terapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun sikapnya belum sepenuhnya berubah ya. Kalau misalnya kita tentukan poin 100%, kira-kira berapa persen ada perubahannya untuk sekarang untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira sudah ada perubahannya 60% Bu Jana. Oh ya, memang yang Bu Nur mau berapa persen pencapaiannya? Inginnya paling tidak ada berada di posisi 80%. Inginnya paling tidak di posisi 80% lah Bu Jana. Oke, kira-kira selain pendekatan secara pribadi pasti ada cara lain. Nah, kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut Bu Nur? Oh ya Bu Jana, mungkin saya harus mendekati orang tua peserta didik tersebut atau walinya untuk mengingatkan atau untuk menasihatinya agar bisa berubah yang lebih baik lagi Bu Jana. Selain itu, saya juga terus memberi semangat pada dia dan memberi motivasi untuk dia belajarnya lebih rajin. Itu Bu Ya, Jana. baik sekali ya. Itu jika di sekolah. Kalau di luar sekolah, bagaimana itu Bu? Kalau di luar sekolah, mungkin saya harus sering-sering menanyakan kemajuan Tika di rumah dalam mengerjakan tugas, apakah sudah mulai rajin atau bagaimana, dan menyuruhnya untuk selalu menasihatinya anaknya agar bisa menyelesaikan tugas jika ada PR dan memastikan untuk menyelesaikannya Bu Jana. Wah, mantap sekali Bu Nur ya. Kira-kira apa nih rencana Bu Nur untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan menentukan sikap tanggung jawab Bu Jana pada peserta didik tersebut. Terus membuat pendekatan untuk melihat perubahan. Iya. Kira-kira nih berapa jangka waktunya yang akan Bu Nur lakukan? Saya akan berikan waktu selama sebulan untuk melihat perubahan dia Bu Jana. Oke. Kira-kira nih apa komitmen Bu Nur terhadap rencana aksi tersebut? Saya berkomitmen untuk peserta didik tersebut untuk lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang ada dan menyelesaikannya tepat waktu dan terus membimbing mereka dengan baik. Oke. Kira-kira nih siapa yang membantu Bu Nur untuk melihat perkembangan peserta didik tersebut? Saya akan meminta pantauan wali kelasnya dan orang tua peserta didik tersebut untuk terus memantaunya kemajuan si peserta didik yang merasa gitu. Oke, baik. Jadi menurut Bu Nur apa yang sudah didapatkan dari dialog kita kali ini? Alhamdulillah Bu Jana ya, dari dialog tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah terkait peserta didik mengabaikan tugas dan kurang aktif dalam kehadiran sekolah Bu Jana. Alhamdulillah, jadi senang mendengarnya ya. Bu Nur sudah bisa mendapatkan manfaat dari dialog ini. Mudah-mudahan rencana Bu Nur akan membuahkan hasil. Oh ya Bu Nur, jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan dan kemajuannya ya.
nantinya bisa dijadikan refleksi serta bisa jadi contoh untuk teman ini ataupun teman-teman yang lain. Bu Nurjana, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Nur. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, Bu. Menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, menurut saya sebagai observer nih Bu ya, tadi proses coaching yang Ibu Nurjana lakukan dengan Bu Nur sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Nurjana tadi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nur sehingga Bu Nur bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Dan coaching tadi juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, baik Bu. Semoga ke depan kita bisa coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Nurjana ya. Iya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam